Ya, benar sekali. Ini adalah Ion Y Plus ya, yang kalau dari harganya ini dia sekitar 415 juta on roadnya, dan dia memang ada ya range yang lebih tinggi dari ini, tapi saya mau bahas yang di bawahnya. Kenapa? Karena harganya itu dia masih di 400 jutaan kecil nih auto lovers, tapi perbedaannya hanya sedikit dengan versi yang di atasnya nih. Saya mau jelasin dulu ya sebelum nanti apa saja perbedaannya. Tapi kalau kita lihat ya di sini di depannya nih sama nih auto lovers ya. Dia juga sudah ada radarnya, kemudian ada kamera 360 ya. Kemudian grillnya ini memang didesain untuk mendinginkan baterai. Nah, lampunya yang saya suka nih kalau malam-malam ya auto lovers, ini adalah dia punya tema angel wings. Jadi seperti malaikat yang mempunyai sayap ya di sini. Jadi kalau nyala malam tuh keren banget auto lovers. Nah, kemudian dibandingkan dengan versi atas sih dia juga tidak ada perbedaan yang signifikan ya auto lovers. Kalau kita lihat ke samping ya, di sini juga dia juga sudah ada cladding silver sama. Nah, di sini dia juga kalau kita lihat ya memakai velg 18 nih auto lovers ya. Dia dengan profile 215 50 ring 18. Nah, dia punya 5 spoke seperti ini ya, dilapisi dengan warna gunmetal. Jadi warnanya ini mengesankan bahwa dia adalah SUV yang bisa dibawa di perkotaan dan juga bisa dibawa ke jalan-jalan yang kurang bagus seperti itu. Karena dia punya uh, tinggi yang lumayan nih teman-teman ya. Ya ini kalau kita lihat ya memang si Ion Y Plus ini dia punya panjang dari depan sampai dengan ke belakang itu sekitar 4,5 meter. Jadi ini mobil lumayan panjang nih auto lovers ya. Nah, kemudian dia juga lebar. Kalau kita lihat ya dimensinya, dia ini 18 meter lebih nih teman-teman. Jadi itu juga merupakan kelebihan yang dipunyai si Ion Y Plus. Jadi kalau misalnya nanti kita coba di dalam, seperti apa kenyamanannya. Tapi saya mau kasih lihat dulu ya di sampingnya auto lovers. Di sini kalau kita lihat, nah kalau ini adalah charging stationnya ya. Nah ini nanti saya coba ya, kita kasih footage-nya. Kemudian dia di sini juga lampunya juga sudah retract, kemudian dia juga sudah full LED. Di sini juga ada kamera nih auto lovers ya. Jadi kamera 360-nya juga sudah ada. Nah, kemudian kalau kita lihat handle-nya pun berbeda nih auto lovers ya. Jadi kalau kita mau membuka, kita tinggal seperti ini. Ya, ini juga mengesankan bahwa memang Ion ini adalah mobil yang futuristik walaupun dia SUV nih, auto lovers. Dia sudah dilapisi juga ya dengan warna hitam di sini. Terus kalau kita lihat dari samping ya, memang di sini dia melurus seperti ini. Dia hanya turun sedikit. Nah, yang menarik juga nih auto lovers, di sini ada roof rail yang bisa dipakai nih. Ini adalah roof rail yang benar-benar nanti kalau auto lovers ke luar kota ataupun juga mudik, ini bisa nambah nih untuk kapasitas membawa barangnya seperti itu. Kita lanjut ya. Di sini seperti ini teman-teman. Ya, di sini ada cladding hitam sama. Nah, dan kalau kita lihat ya, depan belakang dia juga sudah cakram, sudah ABS, EBD, sudah lengkap teman auto lovers. Nah, kemudian dilihat ya sensor-sensor dan juga untuk disnya ini juga sangat besar. Jadi untuk pengeremannya dia benar-benar safety di auto lovers. Kita lihat ke bagian belakang auto lovers. Di sini ini yang menarik ya teman-teman ya. Dia di sini ada lampu yang memanjang seperti ini ya. Nah, ini LED-nya dia full futuristik nih, kalau dibilang bahwa ini menyatakan bahwa ini adalah mobil yang futuristik kekotaan kekinian. Wah, bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian dia juga sudah ada rear defogger, dia sudah ada wipernya di belakang, kemudian ada tulisan eksklusif ya. Nah, kemudian di sini ada Y Plus dan juga Ion. Sensor-sensornya banyak sekali outlovers nih, ada satu, dua, tiga ya. Kemudian dia dikasih aksen seperti ini. Kemudian di sini dia juga sudah ada reflektor untuk malam hari. Nah, jadi autolovers kalau kita lihat di atas ini juga dia sudah ada rear uh, stop lamp nih. Nah, tapi dia di atas. Jadi kalau misalnya kita malam hari untuk pengereman, ini juga sudah
sangat jelas. Nah sekarang saya mau kasih lihat juga di sini kelebihan dari si Ion ini, dia punya rear trunk yang lumayan besar nih auto lovers. Nah dia punya bagasi yang luas. Di sini dia juga sudah ada lampunya. Kemudian pembagian kursinya juga dia sudah 60-40. Jadi kalau auto lovers butuh space, ini bisa kita majukan dengan mudah nih. Langsung seperti itu. Jadi kita bisa bawa barang, dia bisa hampir rata lantai. Nah kemudian dia juga punya satu kelebihan kalau kita mau istirahat nih auto lovers. Kalau kita mau istirahat dia bisa dilipat dari kursi depan sampai dengan belakang. Nanti saya akan kasih lihat contohnya ya. Nah kemudian nih auto lovers, di sini dia juga bisa menambah volumenya. Jadi saya bisa taruh ya seperti ini. Nah, dia jadi bisa lebih ke bawah lagi. Nah kemudian kelebihan dari si mobil ini dia juga punya ini ban serep nih auto lovers ya. Jadi ini merupakan salah satu mobil yang punya ban serep, mobil listrik ya, yang punya ban serep itu Ion. Nah ini ada dongkrak, kemudian dia juga ada space yang masih bisa ditaruh beberapa barang lagi di bawah. Jadi lumayan ya untuk akomodasinya nih auto lovers. Tutup. Nah untuk membuka dan menutup dari si bagasi di Y Plus ini dia juga bisa melalui remote, atau juga di sini juga sudah ada sensor, di mana sensornya itu sudah lengkap di remote nih auto lovers. Saya kasih lihat remote-nya nih auto lovers. Nah ini dia juga sudah lengkap ya. Dia bisa menutup membuka kunci, kemudian di sini untuk membuka si bagasi, ataupun kalau kita mau mendekat aja dia juga sudah bisa diatur melalui setting, dia akan membuka kuncinya sendiri. Atau ketika kita menjauh dari mobilnya. Jadi sudah lumayan lengkap untuk keamanannya nih auto lovers. Mantap. Nah, auto lovers kita lihat ya. Ini adalah bagasi depan, ya. Ini kalau kita lihat di sini memang ya ini ada motornya nih. Coba. Nah, ini kalau kita lihat ya di sini memang dari baterainya sendiri nih auto lovers, dia ini mempunyai kapasitas di 50,66 kWh. Nah, kalau jaraknya tempuhnya itu dia di 410 km untuk Y Plus eksklusif ini. Kemudian kalau kita bicara tenaga, dia ini mempunyai tenaga yang lumayan nih, auto lovers. Dia ini tenaganya di 150 kW dan juga maksimum motor torsinya ini adalah di 225 Newton meter. Jadi tenaganya tetap terjaga ya auto lovers, walaupun bodi dari mobil ini juga lumayan besar. Nah, ketika saya masuk dia punya kursi yang sudah ada entry mode-nya nih auto lovers. Jadi ketika saya masuk dia akan bergeser ke belakang, tapi kalau saya tutup dia akan maju sendiri. Jadi untuk kelas di harga 415 juta, mobil ini memang memberikan kenyamanan yang lebih daripada harganya tentunya. Nah, ini saya mau jelasin sedikit ya tentang layout dari pintunya. Nah, di sini dia punya accent silver ya. Kemudian handlingnya juga untuk membuka pintunya juga silver, dipadu dengan black piano di sini auto lovers. Nah, di sini sudah auto up and down semua. Kemudian di sini ada pengamanan untuk child lock dan juga untuk mengunci dan membukanya. Di sini juga ada ruang penyimpanan. Kemudian di bawah sini juga ada bottle holder ya untuk naruh botol dan juga beberapa barang di sini. Nah, speakernya juga ada di sini, lovers. Nah, kemudian saya mau kasih lihat ya auto lovers, di sini dia punya steering wheel yang sudah flat bottom. Kemudian dia ada aksen hijau di sini. Nah, untuk pengaturan dari radarnya ada dia di klaster sebelah kiri, untuk infotainmentnya dia ada di sebelah kanan klasternya. Nah, kemudian ini juga merefleksikan juga kalau kita ke depan ya, nih untuk kode motornya ada di sini ya. Nah, ini kalau saya injak pedal dia akan berubah tuh lampu remnya ya. Dia akan nyala. Jadi seolah-olah animasinya itu mengikuti ya apa yang kita lakukan di dalam. Nah, ini kalau kita nggak pakai seat belt, dia juga sudah ada dua indikator seperti itu. Nah, untuk transmisi dia memang di kanan nih auto lovers ya, jadi butuh pembiasaan nih. Tapi untuk auto lover yang sudah pernah membawa Mercy terbaru ya dia sama nih dengan Mercy nih, dia di sebelah kanan nih auto lovers.
Nah, di sini ada pengaturannya, ada P, R, N, D, dia ada di sini. Untuk cruise controlnya juga nanti bisa diatur. Kemudian kalau kita lihat ya di sini memang ada dua layar nih, ya. Nah di sini juga keterangannya lengkap nih untuk lovers ya. Nih ada keterangan baterai, jarak tempuh, kemudian mode berkendara ya di sini. Kemudian di sini dia ada penunjuk untuk maps-nya. Jadi nggak cuma di layar besar, tapi di layar yang ini pun juga sudah ada. Nah ini kemudian juga sudah ada pengaturan untuk radarnya juga. Nah ini ada suhu di luar, kemudian ada jam untuk di dalam segi seperti itu auto lovers. Nah ini kalau infotainmentnya ada di sebelah kanan nih auto lovers. Ya jadi kalau kita lihat ya ini kalau kita ke home, dia tampilannya seperti ini. Ini ya sudah ada maps yang terintegrasi di sini. Klik ini ya. Dia ada beberapa pilihan nih untuk infotainment, ada Jux, Music, Radio, kemudian juga ada Image Video, ada Panoramic Image. Nah ini kalau saya mau lihat ya sekeliling kita ada apa. Nah ini kita bisa lihat dari sini. Nah ini kita bisa mengganti dengan 3D. Nah seperti itu Autologos ya. Nah kemudian di sini ada pengaturan untuk driving mode nih Autologos ya. Di sini kita bisa ganti jadi eco, jadi normal, pedal gitu ya. Ini butuh pembiasaan aja Autologos karena dia semua pengaturannya sudah ada terintegrasi. Sekarang saya mau coba untuk voice command. Dia ini harus ngomong, "Hi baby, What can I do for you? please open the front window." Okay, slightly open front row windows. Okay. What can I do for you? Close driver window. Okay, close the driver's window for you. Nah di sini dia juga sudah ada radar yang besar nih, ya di atas ini. Nah kemudian di sini juga ini sudah ada, ini udah frameless nih sebenarnya nih autolovers ya untuk si. Nah ini kalau saya membuka seperti itu, wah ini makin kekinian lagi ya. Dia sudah frameless, kemudian juga pengaturannya dia kalau ada sinar dia akan otomatis mereduce gitu ya untuk kita supaya tidak silau. Nah kemudian di sini ada lampu hazard, kemudian di sini kita juga bisa naruh handphone di tengah atau kemudian tidurin juga bisa. Di sini juga sudah ada wireless chargingnya di sini. Kemudian dia ada bottle holdernya nih ada dua yang besar, tapi kalau kurang di sini ada lagi nih untuk kita bisa naruh sesuatu ya. Di sini juga ada ruang penyimpanan yang lumayan dalam, lumayan besar. Nah, di sini juga sudah dibalut oleh kulit, jahitan-jahitan asli juga. Nah, karena dia bentuknya floating ya, di sini dashboard tengahnya nih autolovers di sini makanya ada ruang penyimpanan lagi yang lumayan besar. Kemudian dia ada colokan USB dan kemudian dia di sini ada colokan 12 volt yang seperti lighter ya, modelnya seperti itu yang dicolok. Jadi teman-teman bisa nambahin dua atau tiga lagi colokan di sini. Kemudian di sini ada airbag, di pilar juga ada, di pilar A-nya airbag kiri kanan ya. Jadi sudah lumayan cukup nih untuk airbagnya sudah banyak. Nah kemudian untuk sun visornya, nah ini kalau saya buka dia sudah ada lampu yang langsung nyala, nyala guys. Tuh. Di sebelah kiri juga sama ya. Kemudian di atas, nah di atas nih ada lampu yang ini mesti ditekan ya, jadi bukan touchscreen ya teman-teman. Jadi harus ditekan, dia akan nyala. Kemudian nih untuk membuka ya, nah ini untuk si panoramiknya. Nah, ini panoramiknya dan juga sunroofnya juga sampai belakangnya Thomas ya. Jadi lumayan besar tapi saya tutup aja untuk ini ada pengaturan untuk menutup lagi. Jadi kalau kita nggak cuma mau cahaya aja dari luar kita tinggal buka seperti ini. Tapi kalau kita lagi butuh udara segar, misalnya teman ada yang ngentut gitu ya, ngentutnya bau gitu kan. Nah ini bisa dibuka nih untuk menghilangkan baunya. Iya kan? Tuh, langsung kebuka teman-teman. Oh. Nah ini bisa langsung ditutup. Nggak bisa teman-teman. Tapi kalau kita di musim hujan nih biasanya saya kalau pakai panoramik saya buka aja kacanya jadi tetesan air akan terlihat di kacanya. Wow romantis sekali Outlanders. Mantap.
Nah, auto lovers ini adalah layout dari pintu belakang ya, pintu belakang sebelah kanan. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini sama aja sih sama layout di depan ya, tapi di sini dia ada piano black yang besar. Di sini aksennya juga sudah silver, ini juga empuk ya, tapi di sini masih plastik. Ini sudah empuk, kemudian kita bisa naruh 2 botol sepertinya ini seperti itu. Nah, itu masih muat tuh kalau jadi lega banget. Nah, ini ada satu speaker lagi di belakang. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di sini juga sudah ada airbag lagi di pilarnya, di sini juga sudah ada airbag lagi kiri kanan ya. Kemudian di sini ada eh, handle tangan ya untuk berpegangan nih sudah retract juga. Kemudian dia juga sudah ada lampunya. Wih, untuk lampu bacanya sudah ada nih auto lovers. Jadi sudah lengkap. Nah, kemudian kalau kita ke tengah, di sini ada 2 AC nih auto lovers ya. Dia sudah ISOFIX nih auto lovers, jadi bisa untuk membawa kursi si kecil. Kemudian di sini ada untuk safety beltnya. Kemudian di sini ada armrest juga. Nah, di sini armrestnya dia juga sudah bisa naruh 2 botol. Penyangga kepalanya dia juga sudah ada 3 orang ya. Jadi kalau mau duduk tengah, nggak usah khawatir, ada penyangga kepala juga untuk ini juga sudah ada airbag lagi. Jadi airbagnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Oke, auto lovers. Nih kita kecil-kecil semua. Bisa dilihat ya dari bentuk kita. Nah ini kalau dari Ion sendiri kan dimensinya dia ini lebarnya di 1870 mm. Jadi hampir 1,9 meter gitu ya. Nah memang kalau saya sendiri beratnya itu di 90 kilo, 85 kilo. 82 kilo. Tinggi badan? Tinggi badan 177. 177. 165. 165. Saya 171 yang tidak ideal semuanya sepertinya. Tapi di sini lu lega nggak? Ya, Kalau- nyaman sih. Nyaman ya. Kita bertiga masih santai loh, nggak pelan-pelan ya coba tanya. Tuh geseran masih bisa nggak Ben? Masih bisa. Lu coba gue sih ngepas ya. Pas lah. Pas ya. Enak. Kaki masih lega, kaki masih lega. Jadi masih enak ya mobil ini ya, Ya, kalau ditumbangin 3 orang yang badannya kecil-kecil kayak kita. Ya, mantap ayo. Terima kasih. Nah, auto lovers, sekarang saya ingin mengajak auto lovers untuk seperti apa rasa berkendaranya. Yuk kita jalan-jalan di seputaran BSD. Oke auto lovers, sekarang saya sedang berada di daerah BSD. Ini cuacanya memang lagi hujan ya, tapi ini udah nggak terlalu deras. Tadi sempat deras banget. Walaupun tadi sebenarnya di jam-jam siang tuh masih panas tadi, tapi tiba-tiba mendung dan hujan besar. Baiklah, sekarang saya sedang berada di balik kemudi dari Ion Y Plus Exclusive. Nah, tadi saya udah sempat ngejelasin ya bahwa si steering wheel-nya ini tidak ada teleskopiknya, jadi dia hanya tilt aja nih, auto lovers. Jadi dia hanya naik turun, tapi karena dia posisinya agak ke belakang, saya masih bisa mendapatkan posisi yang enak walaupun bukan posisi terbaik yang saya suka gitu ya, posisi mengemudi, tapi lumayan enak lah, lumayan nyaman. Nah kemudian kalau posisi mengendara saya ini memang agak mundur ya auto lovers ya. Jadi kalau dilihat ya dari depan sini nih dashboard ke dengkul saya agak mundur ke belakang. Dan karena dia juga dimensinya lebar, kemudian panjang ya di mobil ini, jadi saya ngerasa ini mobil kok lega banget gitu ya. Karena paha saya nih di sebelah kanan dia sebenarnya masih kosong nih auto lovers. Jadi setirnya malah saya bilang nih agak ke ngarah ke tengah gitu ya. Di sini saya agak lebih mepet. Sebenarnya kalau saya lihat ya di sebelah kanan ini nih lowongnya masih lumayan banyak nih auto lovers. Jadi antara kiri sama kanan kayaknya kiri saya mepet ke dashboard tengah ini ya paha, tapi kalau di kanan nih masalah masih bisa satu paha lagi. Jadi jaraknya nih sekitar 15 sampai 20 cm mungkin ya, karena dia lebar. Dan kalau kita bicara
ke depan gitu ya, secara ergonomisnya, pandangan ke depan, ke samping, ini lumayan besar kacanya ya. Ini kalau dilihat karena ini kan dia punya dashboard yang lumayan besar ya, teman-teman ya. Jadi kaca depannya ini dia agak maju ke depan gitu ya. Kemudian dia lebih miring gitu. Kemiringannya sangat miring gitu di situ. Nah, jadi saya bisa ngelihat semua nih dari depan. Walaupun kap mesinnya tidak terlihat. Nah, kemudian di sini juga samping saya ini kaca drivernya juga besar. Kemudian nah di daerah blind spot di pilar A ini juga ada satu kaca yang lumayan gede juga. Jadi saya kalau mau lihat ke arah kanan yang biasanya kita ada blind spot di sini tidak terlalu mengganggu. Jadi pilar A-nya ini saya masih bisa melihat dengan sangat jelas nih auto lovers. Oke, nah kemudian kalau saya melihat ke belakang, nah ini memang kalau saya lihat ke arah kaca belakang ya, ini kaca belakangnya memang di mobil ini tidak terlalu besar nih auto lovers. Jadi ya saya masih bisa melihat dengan jelas, tapi tidak besar gitu ya, pandangannya tidak terlalu luas karena kacanya dia sendiri juga tidak terlalu besar. Nah kemudian bicara tentang suspensi. Nah, suspensinya ini dia memang sudah independen, ya Multilink, McPherson, kemudian di sini. Nah, ini saya coba untuk pakai melewati polisi tidur tanpa ngerem tadi ya. Itu dia tidak terlalu mantul-mantul yang seperti gimana auto lovers. Jadi dia tetap empuk tapi dia tidak mantul. Nah, ini yang saya bilang secara suspensi dia cukup nyaman ya, dan saya lebih senang dengan suspensi yang seperti ini dibandingkan suspensi yang terlalu empuk. Itu membuat saya juga jadinya kalau berakselerasi di kecepatan tinggi itu agak kurang pede. Tapi di sini saya ngerasa dia mobilnya stabil, kemudian suspensinya juga lumayan menyenangkan gitu ya, walaupun tidak terlalu empuk. Tapi kalau bicara tentang enteng, setirnya enteng auto lovers ya. Ini dengan tangan satu aja saya bisa bawa mobil ini ya. Tuh ya, saya dengan 2 jari aja bisa memindahkan setirnya karena ini enteng sekali ya. Jadi tidak capek gitu ya. Kita tidak harus mengeluarkan tenaga yang lumayan gitu megang. Nah, ini tidak. Tapi kalau saya bawa untuk zigzag nih auto lovers ya. Di sini memang nah ini kerasa ya bahwa karena mobil ini juga tinggi, jadi saya masih ngerasa bahwa agak limbung sedikit gitu ya. Nah, limbung sedikit itu berarti bukan limbung yang membuat kita terombang-ambing seperti di tengah lautan, bukan ya. Tapi ketika saya belok yang agak patah gitu ya, badan kita masih agak harus menyesuaikan. Kemudian, nah tadi ini saya juga memakai one pedal gas ya teman-teman, memakai one pedalnya. Nah di sini one pedal ini memang dia secara otomatis regeneratif dari si baterainya nih auto lovers. Jadi kalau saya angkat pedal gasnya dia akan mengerem dan juga meregeneratif dari si baterai. Jadi dia akan mengisi. Kemudian ketika saya ngerem juga saya bisa mengatur rem itu sesuai kemauan saya. Tapi, nah ini ada tapinya nih auto lovers ya. Ketika saya memakai radar, nah ini kan dia ada auto stopnya gitu, auto ngeremnya nih, yang secara otomatis di radar dari Ion Y Plus ini ngeremnya nih agak sedikit dalam auto lovers. Jadi kadang saya tidak bisa memperkirakan bahwa di depan tuh sepertinya ya masih jauh gitu ya, tapi dia juga sudah ngerem yang agak dalam. Nah ini ya saya contohkan di depan nih. Nah ini dia, nah dia langsung menahan gitu ya remnya secara otomatis, tapi terlalu dalam. Mungkin ya nanti ada update dari softwarenya ya yang bisa membuat lebih halus lagi untuk rem otomatisnya di radarnya ini. Nah, kemudian kalau
saya melihat ya, karena di sini layarnya juga besar, dia ada hampir ini 10 sampai 12 inch kalau nggak salah ya. Nanti saya konfirmasi lagi di sini. Ini juga saya memudahkan saya nih autolovers ya untuk bernavigasi. Nah, kemudian kalau saya juga mau ganti mode-nya ya. Nah, ini saya pakai normal. Nah, sekarang saya mau mencoba dengan sport. Nah, sport ini ketika saya klik ya di layar sportnya ini untuk modenya, dia langsung berubah autolovers. Tadi seperti kalau tadi tuh kan tenaganya seperti ada yang menahan gitu ya. Tapi ketika saya berubah tadi ke mode sport, saya bisa langsung merasakan bahwa saya dikasih energi yang lumayan. Nah, ini saya mencoba untuk berakselerasi autolovers, tapi memang karena keadaannya hujan dan di sini juga menikung. Nah, ini tadi ya limbungnya dia hanya sedikit ya. Jadi badan saya agak terdorong ke kanan sedikit, tapi tidak yang sampai mengganggu seperti itu. Nah, kemudian ini saya coba untuk jalan di jalanan yang basah ya. Kemudian dia berbelok. Ini saya mencoba berakselerasi. Kekedapannya luar biasa autolovers, walaupun mobil ini belum double glass ya. Kaca depannya masih satu, tapi saya ngerasa seperti mobil yang memakai kaca double gitu. Oke, saya coba untuk gas lebih dalam autolovers. Kita lihat ya, dari 40 sampai dengan kecepatan 100 itu juga sangat mudah dicapai nih autolovers. Ya, memang menurut klaim dari Ion sendiri bahwa mobil ini bisa berakselerasi dari 0 sampai dengan 100 di 5,8 detik. Tapi kalau tadi kita coba ya, mungkin hanya sekitar 4-5 detik juga. Walaupun kondisinya tidak ideal, saya bisa becek ini dengan mudah dan terasa sekali bahwa torsi 250 Newton meter ini terasa sekali ini autolovers. Nah, kemudian yang menarik juga buat saya bahwa karena mobil ini adalah 5-seater atau 5 penumpang, tapi saya seolah-olah kalau lihat dari luar nih memang seperti 7 penumpang. Makanya kalau bicara kenyamanan tentunya mobil ini sangat nyaman. Oh ya, untuk AC-nya sendiri nih autolovers, ini AC-nya luar biasa dingin ya. Ini rasanya masih tetap dingin sekali. Tadi saya juga udah dikasih tahu sama teman-teman dari Ion bahwa ini AC-nya dingin banget, Mas. Oh ya, benar sekali. Mungkin kalau di saat seperti ini jadinya over ya dinginnya autolovers. Tapi kalau ketika terik, tentunya ini mempermudah kita untuk mendinginkan kabin gitu ya. Lebih cepat tentunya. Oke, autolovers. Jadi memang mobil ini kalau dari segi harga sih memang lumayan value for money ya, walaupun dia memang harus ketemu dengan beberapa saingannya ya, misalnya BYD Atto 3 atau Omoda EV5 gitu ya. Ya dia banyak ketemu rival-rivalnya atau juga MG. Nah, memang ya itu kelebihan-kelebihannya adanya tentunya banyak juga nih yang bisa diambil dari mobil ini untuk selain dia juga baterainya dia juga memang kalau bisa dibilang ya GAC Group ini kan baterainya juga lumayan terkenal ya autolovers ya, dia dipakai di beberapa kendaraan juga, bahkan di brand-brand terkenal seperti Toyota, Honda juga memakai baterai dari GAC juga. Nah, si baterainya ini memang kalau bicara tentang LFP gitu ya, karena dia menggunakan LFP, tentunya ada kelebihan-kelebihan yang lebih bisa dibilang dibandingkan dengan baterai-baterai mobil listrik sekarang nih, dibandingkan dengan baterai dari kompetitor-kompetitornya. Tapi tentunya nanti ini juga akan berimbas juga dengan ketahanan baterai, kemudian juga harga mobilnya. Nah, makanya kalau bicara harga mobil, apalagi ini sekarang sudah di akhir tahun, mendingan saya ajak autolovers untuk ketemu saja ya sama sales eksekutif dari Ion
Cubic BSD. Hai Autolover, seperti janji tadi saya ya, ketika saya lagi driving, selesai saya drive, saya akan konsultasi mengenai harga, cara bayar. Nah, langsung aja ya kita kenalan sama Mbak Inga dari Ion Cubic BSD. Hai Mbak Inga, apa kabar? Halo. Semoga sehat-sehat ya Mbak ya. Ya, alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Inga, ini kan di akhir tahun ya, di bulan November 2024. Nah, ini mungkin ada yang ingin disampaikan nih sama Autolovers nih. Dari harga, kita bicara Ion Y Plus dulu ya. Tadi dari yang eksklusif sampai yang di atasnya. Nah, untuk yang eksklusif, dimulai dari harga berapa, Mbak Inga? Kalau untuk eksklusif itu harganya di 415 415 juta. On road ya. On the road-nya betul. Nah, jadi kalau yang di versi tingginya, Versi tingginya di 475. 475. Nah, ini perbedaannya tadi saya udah jelasin sih. Nggak terlalu banyak, cuma kebanyakan tuh di baterai aja. Ya, Betul. kapasitas baterainya tuh berbeda nih Autolovers. Tapi kalau untuk fitur itu sama. Ya, Betul. sama lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini mungkin Autolovers juga ingin nanya nih Mbak Ingin. Kalau di Ion Cubic ini, kalau kita mau beli, nah ini ada tata cara pembayarannya nih seperti apa Mbak? Apakah bisa cash langsung gitu atau bisa via kredit? Kalau untuk tata cara pembayarannya, kita bisa cash juga, bisa Oke. kredit juga. Terus ada bunga 0% untuk 1 tahun. Oh ada ya bunga 0% satu Betul, tahun ya. betul. Jadi Autolovers tinggal bayar nanti DP di awal, kemudian sisanya nanti bisa dicicil Betul. selama 1 tahun. Nah kalau Autolovers tertarik, ini bisa langsung nih kita taruh nomornya Mbak Inga yang besar ya di depannya. Dengan Nah, Inge. Dengan Inga ya, cari Mbak Inga. Nah kemudian Mbak Inga ini kalau banyak kan Autolovers juga yang nanya ya, dia ini waktunya juga sempit, dia pengen test drive. Nah ini bisa nggak sih dijemput ke kantor atau rumah gitu? Oh boleh banget, home test drive kita sediain kok. Home test drive disediakan. Betul, mau disamperin ke rumah ataupun ke kantor boleh. Nah, ada biayanya nggak? Mbak? Enggak, free. Free, gratis. Jadi kalau Autolovers mau ngajak satu keluarga juga boleh ya? Boleh Nyobain banget, ya. boleh banget. Biar nanti kata sepakatnya gampang. Iya. Bawa Boleh. istri ya atau juga bawa pasangan Autolovers. Karena kalau misalnya sendiri-sendiri tuh biasanya nanti ini cobain lagi ya, nanti dari 2 kali berulang ya. Betul. Tapi kalau misalnya Autolovers ketika lagi main di Cubic, bisa nggak test drive juga di sini? Boleh, bisa. Oke. Bisa. Nah ini ada apa aja Mbak ya untuk test drive unitnya kalau di sini? Kalau untuk sekarang sih khusus Ion Y Plus aja. Y Plus dulu ya. Mm-mm. Tapi nanti ke depan mungkin ada high-tech juga ya Betul. yang akan hadir juga nih di sini nih Autolovers. Nah, kemudian ini kalau kita bicara garansi. Garansinya seperti apa nih dari Ion? Kalau untuk garansi yang motor listrik, baterai itu kita masih lifetime warranty untuk 1000 pertama. 1000 pertama. Betul. Itu Tapi bisa berapa tahun lah ya, kalau 1000 itu kan lama ya. Jadi mungkin Autolovers aman ya, pakai ini nggak khawatir kenapa-napa ya, baterai dan segala macam udah di cover. Kemudian Mbak Inga ini katanya nih kita dengar-dengar nih nanti akan kita mau ada event ya. Betul, di GJAW, GJAW di itu ASBSD. Nah, itu tanggal 22 ya. Tanggal 22 ini, jadi Autolovers nanti bisa juga tuh main ke sana ya. Betul, ketemu sama Inge. Sama-sama Inga di sana ngobrol langsung. Biasanya kalau di event-event besar ini ada tambahan-tambahan bonus. Betul, ada tambahan lucky dip juga. Lucky dip juga ya. Siapa tahu lucky dipnya itu potongan Cashback. harga, iya atau cashback. Nah itu lumayan banget ya. Nah pokoknya nih Autolovers nanti bisa datang ke SBSD di event GJAW. Nah kemudian Mbak Inga nih kalau nanti di GJAW itu nanti ada test drive juga ya? Ada test drive juga, udah pasti komplit sih. Oke. Atau juga mau nyobain yang high-tech mungkin nanti boleh. akan hadir juga di sana. Nah kemudian di sini Mbak Inga ada yang ingin disampaikan lagi nggak ke Autolovers mengenai tata cara bayar? Untuk promo selanjutnya bisa ngubungin ke Inga langsung aja. Nah, mungkin pengen tahu juga, mungkin mau nego-nego dikit ya? Boleh. Bisa. Atau juga mau nanya, Mbak Inga dapat bonusnya apa aja? Boleh. Boleh banget. Ada pokoknya ya, bonus tuh pasti ada.
Pasti ada. Pasti ada. Oke, silakan Auto Lovers, mungkin bisa disebutin Mbak nomor teleponnya. Nomor telepon Inge 0812 9550 6738. Nah, di sini ya, Di sini. nomor teleponnya sudah kita taruh ya. Atau ada Instagram mungkin, Instagram GACBSD City. GAC BSD Mm-mm. City. Oke, oh ya saya mau tanya juga nih Mbak. Ini kalau interior dari si GAC ini ada berapa varian sih? Ada 2 varian, Oke. dia warna yang terang satu, yang gelap satu. Gitu. Oh. Jadi bisa pilih nih, Oke. mau eksteriornya warna putih, dalamnya gelap, itu bisa. Atau mau warna hijau, dalamnya terang juga bisa. Jadi bisa sesuai selera ya. Betul, Gitu betul ya. banget. Nah, kemudian kalau warna eksterior variannya ada berapa warna? Ada 7 warna. 7 warna ya. Iya. Ada warna putih, hitam, hitam, silver, silver, grey. grey. Untuk two-tone-nya di putih two-tone dan hijau two-tone. Oh, ada two-tone juga. Dan untuk two-tone itu ada tambahan 5 juta. 5 juta 5 ya, juta betul. tambahannya. Tapi nanti bisa dinego aja sama Mbak Ina. Oke. Nah, oh ya, saya mau tanya juga Mbak, kalau misalnya saya bayar sekarang, nah ini mobilnya bisa sampai rumah berapa lama ya? Maksimal 4 hari dari pelunasan. Oh, cepet tuh. Cepat. Dan Cepet. itu langsung beserta plat sementaranya. Sama udah dikasih free. Sudah dikasih free. Sampai Plat STNK sementara. jadi. Wah enak, bisa langsung dipakai berarti Betul, mobilnya. betul Pak. Nah, kemudian Mbak Inge, kalau untuk pelayanan sendiri, Mbak Inge nih melayani se-Indonesia kah atau Jabodetabek atau ada kawasan khusus yang dilayani? Untuk sekarang sih Jabodetabek aja. Jabodetabek dulu ya. Mm-mm. Jadi kalau Auto Lovers nanti ada di seputaran Jabodetabek bisa juga main di sini. Atau mau kalau compare harga kayaknya harganya mirip ya. Mirip-mirip sih. Mirip-mirip semua ya. Oke, kalau begitu Mbak Inge terima kasih. Kita Iya, ketemu lagi nanti di sama-sama. event GC GJAW. AW ya di ASBSD City tanggal 22 November. Sampai ketemu Auto Lovers.